Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Hukmi Mukabbiris Sauti fil Masajid, karya dari Syekh Imanuddin Al-Bantani rahimallahu taala. Faslun, la tajuzu qira'atul Qur'ani bil laili mukabbiris sautil kharijiyyi ba'da thuluthil lailil awwali ila sabbahi. Tidaklah boleh oleh membaca Al-Quran di malam hari bimukabbiri sautil kharijiyyi, dengan menggunakan pengeras suara yang luar, ba'da thuluthil lailil awwali, setelah sepertiga malam yang pertama. Jadi sesudah sepertiga malam yang pertama itu tidak boleh lagi menggunakan mikrofon bagian luar untuk membaca Al-Quran. Namun mikrofon bagian dalam diperbolehkan. Kira-kira sepertiga malam ini setelah waktu Isya, sekitar jam 9 atau jam 10-an. Ila sabahi, sampai tiba waktu subuh. Kenapa tidak boleh? Lianna hadzal waktu niyamin nasi, karena sesungguhnya ini waktu adalah waktu tidur manusia. Karena sepertiga malam merupakan waktu orang tidur. Apabila kita menggunakan mikrofon bagian luar atau pengeras suara bagian luar, itu dapat mengganggu orang tidur. Wa kadzalika qablahu, dan seperti demikian tidak boleh membaca Al-Quran menggunakan mikrofon bagian luar qablahu, sebelum sepertiga malam. Jadi sebelum sepertiga malam juga tidak diperbolehkan menggunakan Al-Quran. Sekira-kira setelah maghrib itu tidak juga dibolehkan membaca Al-Quran menggunakan mikrofon luar. Syaratnya, in kana bijanibil masjidi man istaghala fi talabil ilmi aw dzikri awil muhadarati awid duyufi. Apabila ada dekat masjid itu orang yang bersibuk, ia orang fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu, awil zikri atau zikir, awil muhadarati atau muhadarah, awid duyufi atau menjamu. Jadi syaratnya tidak boleh membaca Al-Quran sebelum sepertiga malam atau setelah maghrib, awal-awal malam, apabila ada di dekat itu masjid, di mana dalam masjid dekat terdapat orang yang sedang sibuk dalam menuntut ilmu, atau zikir atau muhadarah, atau ada penjamuan, tentu penjamuan yang baik. Maka apabila kita menggunakan pengeras suara, maka mereka terganggu baik dalam menuntut ilmu atau zikir atau muhadarah, terganggu segala macamnya. Maka tidak dibolehkan membaca Al-Quran menggunakan mikrofon luar. Au kana mayatadarraru bihi minal marda wa nahwihim, atau ada di dekat masjid itu orang yang terganggu dengan pengeras suara, minal marda, daripada orang sakit, wa nahwihim atau seumpamanya. Artinya dekat masjid kita ada orang yang sakit, maka terganggu dia, atau seumpama orang sakit, orang yang istirahat contohnya kan, maka juga tidak diperkenankan atau tidak boleh menggunakan mikrofon bagian luar. Apa dalilnya? Qala Ibnul Jauzi fi talbisi,
Telah berkata Ibnu Jauzi dalam kitab At-Tablis, ini kitab Tablis Iblis ya, Tablisu Iblis. Wa qalla bisa iblisu ala qaumin minal qura'i. Ayo. Dan sungguh telah menyamarkan, atau bahasa kitanya menipu ya. Sungguh telah menipu oleh iblis atas satu kaum minal qura'i, dari orang-orang yang suka membaca. Fahum yaqra'unal qur'ana fi manaratil masjidi bil laili. Maka mereka al-qura, orang-orang yang suka membaca, itu mereka membaca Al-Quran pada menara-menara masjid di malam hari, bil aswatil mujatami'ati, dengan suara yang terkumpul atau suara rame-rame, al-murtafi'ati, yang tinggi. Berapa yang mereka baca? Al-juz'a wal juz'aini, akan 1 juz dan 2 juz. Fayajma'una baina adzan nasi, maka menghimpun mereka antara menyakiti manusia, fiman ihim, dalam mencegah mereka manusia, minan naumi, dari tidur, wa baina ta'arrudi lirya, dan antara jatuh dalam riya, terjatuh dalam riya. Jadi iblis menipu seolah-olah kita melakukan kebaikan, padahal tidak. Yaitu bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di malam hari, seolah-olah kita melakukan kebaikan, padahal tidak. Itu merupakan tipuan dari iblis, yang dimana pada malam itu ternyata kita mengumpulkan antara menyakiti manusia dalam melarang mereka untuk tidur, dan antara terjatuh ke dalam riya. Wa ruwiya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata ia, i'takafa Rasulullah fil masjidi, telah beriktikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid, fasami'ahum yajharuna bil qiraati, maka mendengar ia Rasulullah akan mereka, artinya Rasulullah mendengar para sahabat, yajharu, hal keadaan mereka menjaharkan dengan membaca Al-Quran, fakashafa as-sitra, maka membuka ia Nabi akan penutup, wa qala, dan berkata ya Nabi, inna kullakum manajin, bahwa sesungguhnya tiap-tiap kamu itu orang yang bermunajat kepada Tuhan. Fala yu'ziyan ba'dukum ba'dan, maka janganlah kamu menyakiti sebagian kamu akan sebagian. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din, dan jangan meninggikan sebagian kamu di atas sebagian, fil qiraati, dalam membaca. Au qala fi sholati, atau berkata ya Nabi dalam salat. Rawahu Abu Daud. Faslun, ja fi fatawil lujanatid daimati, telah datang dalam fatwa lujanatid daimah, bi anna wada'a jihazi radiyu au nahwihi, dengan bahwa sesungguhnya meletakkan siaran radio atau seumpamanya, li'idza'atil Qur'ani, untuk menyiarkan Al-Quran, bisautin murtafi'in, dengan suara yang keras atau suara yang tinggi, fil masjid, dalam masjid, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, qabala maji'il imami, sebelum kedatangan imam, la yajuzu, tidaklah boleh. Artinya gini, biasanya orang sebelum kedatangan khatib, sebelum kedatangan imam pada hari Jumat, biasanya para garim
atau membunyikan radio berupa muratal, maka hukumnya dengan menggunakan mikrofon bagian luar, maka hukumnya tidak boleh dalam kitab ini menurut Syekh Imanuddin Al-Bantani. Allahu a'lam bishawab.